aku tanya ya, karena baru datang 2 minggu. Bener gak sih waktu datang ke sini tuh kaget karena banyak imigran? Iya betul, 100. Tuh kan, apa aja Setuju. sebutin banyak banget kan? Aduh banyak banget, semuanya ada di telinga kedengeran dari bahasanya ya. Iya sih nomor satu. Iya. Iya. Jadi di sini tuh makanya aku kaget kalau misalkan ke kafe apa terus aku suka nyeletuk aja. Iya ampun banyak bule. Terus kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Ketemu lagi nih. Nih, coba. Aduh, udah seneng banget. Kita udah kayak serasi gak sih? Serasi karena kita pakai baju hitam. Yang kedua serasi karena aku dapat oleh-oleh. Teman-teman mau lihat nggak nih? Nih, ini nama brandnya. Kalian bisa cek aja langsung di Instagram. Jadi aku tuh ini fresh banget. Jadi kalian juga mungkin akan Teh Yanti pada akhirnya menggunakan hijab yang bermotif. Berkat siapa? Berkat Kambaniru. sebelumnya kenalin dulu Kambaniru. Jadi ini adalah owner Kambaniru, tapi bukan soal itu yang mau kita bahas, tapi bagaimana ibu yang cantik ini kok bisa nyampe ada di New Zealand. Coba orang Sunda. Sok atuh mau diperkenalkan dulu. Halo, saya Reni dari Jakarta. Aslinya orang Sunda, ketemu orang Sunda lagi. Kaget gak sih nyampe New Zealand terus ketemu orang Sunda? Iya, Yuk ambil. jauh-jauh ke Teh botol ujung mau dibawa? dunia. Jauh-jauh ke ujung dunia, tetap ketemunya orang Sunda dan Iya. teh botol. Dan teh botol sponsornya banyak banget. Jadi kita lagi jalan-jalan sore karena tadi baru datang sekitar 2,5 jam lalu mungkin ya baru datang. Terus sekarang kita mau jalan-jalan ke pantai bawah sama lihat ini tetangga karena kan tinggalnya kalau sama itu dulu kenalin dulu kenapa bisa ke New Zealand, terus ngapain di New Zealand dengan siapa, nggak boleh ada yang ngeceng ya, kelihatannya ini kan kayak anak muda banget. Ceritanya ke New Zealand nganter anak yang mau sekolah, insya Allah. Moga-moga lancar gitu. Sekalian silaturahmi sama Teh Yanti dan tentunya healing dong. Healing ya. Oh jadi kesini kebutuhannya adalah mengantarkan anak yang sekolah gitu ya. Jadi aku panggilnya tuh apa ini karena kan kelihatannya kayak muda kakak gitu ya. Kakak gitu ya. Nah ini ke New Zealand kan dalam rangka sekolah anaknya. Tapi ternyata kayaknya emaknya yang menikmati sih kalau aku lihat ya. Bener gak sih? Betul banget, kan udaranya fresh dan yang penting tidak ada motor yang naik-naik trotoar. Bener gak sih? Jadi waktu pertama datang ke sini kagetnya udara. Terus yang Iya. kedua tuh nggak hiruk pikuk gitu ya. Enggak hiruk pikuk, sepi jam 2 udah sepi, toko-toko udah tutup. Itu karena biasa di Jakarta atau di Bandung itu mungkin yang bikin kaget, di sini ternyata langsung senyap untuk Betul, pertokoan. iya. Dan mallnya juga udah pernah ke mall di sini atau pertokoan? Mallnya belum sih, baru lewat-lewat aja. Karena tidak menarik sebetulnya. Iya, mall di Indonesia lebih bagus. Lebih bagus. Tapi di sini yang tidak dilewatkan, yang aku lihat dari Instagramnya jalan-jalan terus ya Allah sampai ini enggak capek gimana? Enggak sih, enggak jalan-jalan, kebetulan aja mengantar anak saja, insya Allah. Sambil menyelam minum air. Nah berarti kan ke sini pakai visitor ya? Iya, pakai visitor, iya. Proses visitornya itu waktu apply pakai agent atau sendiri? Saya kebetulan pakai agent ya. Oh, pakai agent. Tapi mudah banget sih, seminggu udah keluar. Oh cuma seminggu? Seminggu karena mungkin saya punya visa Australia atau mungkin Oh itu mungkin yang melatar belakangi kenapa jadinya cepet banget. Kalau ke New Zealand itu harus ada deposit gak sih kalau visitor? Harus ada ya? Ada. Ada deposit ya. Dan mungkin ini satu paket juga karena kemarin datang kan sama nggak hanya sama ada 2 anak kan ya? Iya, 2 Dan datangnya langsung bareng berdua, yang satu visitor, yang satu student visa berarti ya? Ya, Datang ke sini. visa, tapi yang satu lagi adiknya itu Pak, dia apply sendiri langsung ke websitenya keduta besar ini sini ya, imigrasi ya. Iya, imigrasi. Oh gitu, jadi itu nggak bareng? Nggak bareng karena waktu itu tadinya dia nggak akan ikut karena kesibukan di kantor, tapi setelah dia berhasil mendapatkan cuti baru dia apply. Baru di apply. Oh oke. Jadi akhirnya bisa barengan dan itu pun nggak lama. Walaupun apply sendiri nggak lama. Lumayan sih lama sih, 2 bulan. Oh 2 bulan. Karena
kurang tahu ya. Kalau saya cepat sekitar 1 minggu udah keluar, tapi kalau adiknya itu memang butuh waktu yang agak lama sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Mungkin dia masukin Submit form. formnya itu karena lagi summer kan banyak orang Oh, liburan. mungkin. Jadi Oh iya, jadi ngantri, jadi ada queue. Nah, ini liatin deh, ini menarik banget kan di rumah parkirnya itu ya ini tuh kayak camper van gitu. Karena di sini tuh kayak lifestyle banget New Zealand itu. Bahkan sering banget kayak tetangga-tetangga kita itu tempat parkirannya adalah apa? Kapal. Oh iya. Jadi mereka itu dibilang orang kaya tuh itu kalau mobil. Oh ya, ngelihat nggak sih mobil di sini tuh fancy. Iya betul. murah. Iya. Murah ya. Ha-ha. Jadi fancy maksudnya kayak biasa aja. Jadi pada saat di rumah itu ada kapal, ternyata itulah didefinisikan wow baru ini orang berada gitu. Karena kalau mobil fancy itu kayak common aja, kayak biasa aja kalau di sini gitu. Balik lagi ke tadi yang visitor, itu pakai punya insurans nggak sih kalau visitor? Maksudnya ada asuransi nggak sih? Pakai asuransi nggak? Iya harus Asuransi. semuanya. Asuransi ya, karena kan takut ada apa-apa kan. Betul, iya. Kayaknya waktu itu udah satu paket ya, sama asuransi sama apa gitu ya. Jadi ya karena mungkin saya juga udah punya asuransi, jadi mungkin lebih cepet ya. Oh iya. Heeh. Nah, ini kan kemarin selama tinggal, berarti udah 1 minggu, 2 minggu? Iya, 2 minggu. 2 minggu kan tinggalnya di city ya? Iya. Sekarang apa perbedaannya? Ini kan di suburb. Suburb itu kayak pinggiran kotanya. Kalau kita mau ke city kurang lebih naik mobil 20 menit, tapi kalau pakai bus 50 menit. Perbedaan apa yang signifikan antara city dan ini kehidupan di suburb? Kalau di city tentunya pasti lebih rame ya. Banyak tempat apa ya yang kalau kita mau beli sesuatu langsung ada gitu ya, kayak supermarket atau sekedar untuk melihat cuci mata, banyaklah orang ya belanja. Kalau di suburb kayaknya lebih kita melokal gitu ya, melokal seolah-olah kita tuh memang tinggal di negara ini gitu, melihat kehidupan orang-orang yang tinggal di Tinggal di sini sini, iya. dengan yang sepi-sepi ini. Dan di situ tuh ini jarang, maksudnya nggak ada pagar. Iya. Itu aman tuh, lihat tuh. Kadang tuh itu yang aku ceritain tuh. Itu ada buktinya tuh kapal nongkrong. iya. Langsung ada kan kapal? Iya. Jadi mereka itu pada saat mau nanti kan biasanya mereka tuh seneng banget tuh. Maksudnya karena di sini kan laut segala macam kan New Zealand itu. Nah mereka tuh biasanya ya udah tarik, dan itu tuh biasanya nyangklong aja gitu di mobil. Dulu tuh datang ke sini, ya ampun ini ngapain pada bawa kapal? Ternyata ya kehidupan mereka, dan gak kebayang parkir kapal kalau misalkan di laut itu berapa sebenarnya, karena biaya untuk beli si kapal itu sendiri udah mahal gitu. Nah di sini tuh kebanyakan adalah bule. Maksudnya kenapa aku sering bilang bule, kan orang suka nanya gitu, bener gak sih nih? Ini aku tanya ya, karena baru datang 2 minggu. Bener gak sih waktu datang ke sini tuh kaget karena banyak imigran? Iya betul, 100. Tuh kan, apa aja Setuju. sebutin, banyak banget kan? Aduh banyak banget, semuanya ada di telinga, kedengeran dari bahasanya ya. Iya sih nomor satu. Iya. Iya. Jadi di sini tuh makanya aku kaget kalau misalkan ke kafe apa terus aku suka nyeletuk aja, iya ampun banyak bule. Terus kan temen-temen, loh kan tinggal di negara bule. Maksudnya di New Zealand itu saking beraneka ragam itu, dari semua negara tuh imigran tuh semua ada di sini, banyak banget. Terutama tadi kayak India, Cina, Thailand, Malaysia, Filipina. Filipina. Banyak ya. Filipina banyak. Indonesia pun sekarang Sekarang udah mulai banyak ya Indonesia dilihat makin banyak. dari kampus-kampus gitu. Kayaknya jadi salah satu tujuan untuk belajar ya di sini Iya, ya, iya. untuk melanjutkan studi. Iya. Iya. Nanti anaknya harus kita interview juga karena sekarang masih kuliah ya. Ya, tadi udah mulai kuliah jadi Dan ada. betah nggak? Kayaknya dia betah ya secara. By the way, stop dulu. Iya, sudah. Nah, ini nih aku bilang kita tuh bisa lihat di liar banget. Coba kalau nggak beli gini mahal kan? Iya, kemarin kan jadi berapa? gimana nih? 5 dolar Hati-hati. ya tante yang kemarin ya. Ini boleh langsung dimakan. Boleh. Ini kan tumbuh liar di tetangga. Menarik kan? Sambil kita jalan. Udah mah. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lihat deh, iya. Dan lihat ini udah merah. Kita tuh cari yang hitam yang udah bisa dimakan. Jadi tuh Banyak banget tuh di bawah. tumbuh subur dan liar gitu banyak aja. Iya. Baru lihat kan? Kemarin tuh yang aku datang masih belum segini kan? Iya. Banyak banget karena udah mulai hitam-hitam. Iya. Tara aku mau nyobain yang ini nih. Ini kita nggak apa-apa nih kita.
Gak apa-apa, karena aku waktu itu ketemu sama orang yang rumah depan, ya dia ini nggak, maksudnya siapa yang mau makan nggak ada yang makan, ya silakan Tante, aja udah kena diambil. duri gitu. Tante hati-hati itu. Ada duri. Nih, Ini beneran. iya, ini kalau beli kan kita mahal. Mahal banget apalagi di Indonesia. Di Indonesia maksudnya ya, iya. Wow, ini nih. Segerombolan. Tapi belum Menarik kan? Nah mungkin ini pembedanya nggak sih? apanya tuh? Maksudnya di Indonesia tuh kayak maksudnya banyak buah-buahan yang bener gak sih apa gimana? Iya, buah-buahan. Ini Tuh. tuh yang sebelah situ tuh kayaknya udah gede-gede tuh yang sebelah situ. Oh. Tuh. Mana sih? Nah tetanggaku yang di sebelah sana itu ada yang melihara ayam. Jadi dia bercocok, bener-bener bercocok tanam. Jadi tuh dia kayak menghasilkan gitu loh di rumahnya kita lihat. Biasanya aku tuh kalau ke sana suka dikasih, Telur. Yanti ini ada telur atau dia ngasih ada tomat, jadi ngasih apa. Tapi kehidupan bertetangga di sini tuh nggak riuh gitu loh. Kayak di Indonesia gimana sih? Ya, gitu. Bertetangga di Indonesia dan di sini gitulah ya. Beda ya, tidak Beda. bisa diucapkan tapi Iya. tidak bisa merasakan. Yang pasti di sini tuh kayak masing-masing kayak apa ya, individualistiknya tuh tinggi banget. Tapi mereka itu care. Maksudnya aku punya tetangga sebelah grandma gitu, usianya udah 80 tahun, masih mandiri, masih nyetir sendiri padahal udah pakai tongkat, tapi nyetir sendiri. Dan dia tuh selalu ngasih bunga karena seneng gardening kan. Kalau udah sepuh gitu di sini salah satu kegiatannya itu gardening. Jadi mereka tuh seneng gardening gitu. Jadi semua hobi tuh ada di New Zealand untuk bisa kayak ya udah kita biar mengisi waktu. Tapi ngerasa nggak sih di sini tuh sepi parah? Ya sepi banget, bingung. Tapi suka nggak? Ya suka juga di apa untuk meredam hiruk pikuk di Jakarta ya. Tapi kalau kadang-kadang jadi takut juga. Ini kita kalau ada apa-apa kita minta tolong ke siapa, teriaknya gimana? Iya ya? iya. Terus ini kayak gini nih, kita kan jalan lihat ini kan banyak apa sih namanya tuh? Apa? Kan kalau di Indonesia kita takut ada ular ya nggak Oh, sih? iya, iya, iya. Ada binatang. Kalau di sini kan kita bener-bener ya udah aman, enaknya New Zealand itu dibilang oh ini tunggu mana sih, aku lupa mau ke pantai bawah sini. Ini Oh ya sebelah sini. kita mau ke pantai yang deket. Jadi kalau dari rumah kelihatannya kan deket ya. Iya. Nah ini tuh jalannya ke sini. Enggak, cuma segini aja. Ayo mau lihat pantainya kayaknya lagi surut nggak sih atau pasang? Lagi surut ya. Lagi surut ya. Nah kita tuh, oh iya lagi surut tuh. Itu adalah pantai yang kelihatan dari dapurnya. Tinggal kita, iya. Jadi itu muter. Kebayang nggak sih orang yang rumahnya di sini? Tapi aku nggak kebayang kalau pada saat winter. Karena winter itu dingin luar biasa. Ada lagi, oh ya, soal makanan Indonesia gimana? Gampang nggak nemu di sini? Kayaknya agak mungkin saya masih belum. Ya kan baru 2 minggu ya? Baru 2 minggu, jadi memang baru menemukan 2 restoran ya. Tapi ya oke lah untuk kadang-kadang kita kangen nasi, bener nggak sih? Iya, karena kemana-mana kangen bumbu. Hell's Bay. Iya, harusnya datangnya ke kita ya. Kalau datangnya ke kita langsung makanannya Indonesia punya. Ya, karena di sini kan memang makanannya itu plain ya kalau dibandingkan dengan masakan Indonesia. Jadi kadang-kadang aduh kita pengen rasa-rasa yang lebih kuat gitu. Kalau soal hidup biaya gimana di sini, ngerasa tinggi nggak sih atau gimana? Sebetulnya mahal sih. Ya kan mahal ya. Mahal banget. Jadi kita memang harus berhemat-hemat. Kadang-kadang kita masak sendiri. Iya. Menanak nasi. Jadi ya Bekal. pintar-pintar ya. Jadi kalau piknik pun kita bekal ya, bekal. Walaupun cuma nasi sama ceplok telur itu Udah nikmat. Oke, nikmat. Iya. Ditambah timun lah nggak apa-apa, Bener. sambal. Udah sambal. Dan ini kayaknya udah siap banget ya di Indonesia, udah pakai sepatu. Nah ini adalah modal. Kalau di New Zealand bener gak sepatu? Betul, sepatu fancy yang ada hak tuh di sini kayaknya nggak kepake Tidak berlaku. deh. Ini kan Di aku sini udah tuh Nah, ini benar-benar harus pakai sepatu cats. Nah ini lagi surut. Wah, surut. Jadi kalau kita jalan ke sana itu kita ke playground. Kita tuh bisa muter ke playground. Ini tuh pantai yang kelihatan dari rumah ini lagi surut. Oh iya ya. Karena dari Iya. rumah kelihatannya Kayak iya biru. Karena yang dari sana kan. Oh, iya. Kalau ini kan Ini laut dasar. apa ya? Dasarnya banget. Ini Blockhouse Bay area aja. Bukan. Sebetulnya laut Pasifik Selatan atau apa ya? Waduh, nah itu dia aku nggak tahu. Coba kita cek. Coba dicek. Kayak gini. Nah, ini kalau lagi ini biasanya kita tuh orang-orang banyak yang datang ke sini terus main sampai ujung sana. Kadang muter sampai nemuin si playground yang ada di sana. Kalau lewat jalan depan tuh kayak jauh, 2 blok. Tapi kita tuh bisa shortcut. Ya kayak gini sih kehidupan di New Zealand. Yes.
ya memang berbeda karena memang alamnya juga berbeda dengan Indonesia, baik cuaca maupun alamnya ya. Duduk Bu, silakan Oh, kita duduk kan udah bawa teh botol ya. Iya iya, Udah bawa bekal. enaknya sore-sore gini. Kayaknya perlu timbel gitu ya atau apa gimana ya? Perlu timbel yang ada sambalnya. Nanti kita bikin pempek di rumah, dan Aduh. pempek kita buat tinggal digoreng si tekwan. Ternyata bisa juga tekwan digoreng di Enak dalam ya? pempek. Yang penting bumbunya sih sebenarnya. Cuma kita kemarin nggak nemuin gula merah yang apa, palm sugar, gula aren. Ya agak susah. Jadi mungkin itu sih banyak apa ya, kayak bahan-bahan yang nggak Indonesia banget yang agak susah. Agak susah ya. Tapi mostly sih banyak juga produk-produk Indonesia yang dijual karena ada orang Indonesia yang bekerjanya tuh sangat berjasa buat kita itu sebagai importir. Jadi beliau yang mengadakan produk-produk Indonesia terus didistribusikan ke toko-toko gitu. Ada lagi nggak sih yang mau disampaikan tentang New Zealand versi Ibu? Apa ya, sebetulnya saya senang tinggal, maksudnya suasananya memang beda dengan di Jakarta yang hiruk pikuk. Di sini kayak tenang, kayak yang langsung di otak tuh emosinya sih kayak lebih Itu ngaruh ya? set gitu. Terus apalagi di sini semua tuh harus ngantri, tertib dan terus semuanya itu gimana ya? Ya kita harus belajar sabar aja di situ karena kalau memang yang udah tutup tuh beneran tutup, tidak melayani lagi. Nggak butuh uang gitu ya? Kesannya kayak Kesannya nggak butuh tidak uang. butuh uang. Kalau kita kan benar-benar walaupun cuma satu, boleh Bu gitu kan kalau di Iya, Indonesia. Kalau di sini tuh sorry sudah tutup gitu kan. Ya jadi kita ya udah besok lagi deh gitu. Karena bayar pegawainya itu di sini per jam. Itu sih jadi make sense ya. Jadi kalau mereka udah tutup ya tutup aja. Pertama mereka itu selalu memikirkan tentang jangan banyak bekerja juga, harus mikirin keluarga. Mereka tuh selalu kayak gitu. Jadi waktu itu aku sempat ngantri di bank. Udah jelas itu udah ngantri, ternyata jam 4 udah gitu ya udah waktunya pulang. Lah saya udah ngantri. Nggak bisa, saya punya keluarga. Oh, Iya. bener juga. Jadi makanya waktu kemarin aku bareng sama Kang Rifki kan baru datang ke sini baru hari ketiga, terus jemput di sekolah. Terus dia bilang, "Ini pulang kerjanya udah beres teh?" Iya. Dan ini masih terang jam 3. Terus aku bilang, "Iya, kayak gitu." Karena jadi bisa kayak ngurus keluarga sambil kerja. Kalau di Indonesia mungkin yang susah karena kan kita kalau kerja ya memang harus full gitu kan. Untuk kategori yang office hour ya, bener-bener sampai jam 5. Di sini juga ada kayak bank-bank segala macam juga ada, yang shifting juga ada, cuma maksudnya bisa memilih gitu, kayak casual job itu bisa ada dan segala macam. Ini tuh dia tuh apa sih, kayak pohon tumbang atau Tapi jadi estetik ya. iya, jadi kalau kita buat foto-foto nggak sih? Kalau Ini pohonnya mencari itu deh, mencari sinar matahari nggak sih? Iya, jadi pertanyaan nggak? kalau Itu sesantai ini. iya, tapi yang paling enak di sini tuh apa? Karena saya suka lari. Itu lari itu bisa anytime. Kita ibaratnya bangun kesiangan tuh langsung bisa lari gitu jam 9, jam 10 tuh masih seger. Udaranya masih enak gitu untuk lari. Bahkan Nah, itu. orang sini tuh jam 12 siang. Kayaknya Sampai malam juga mereka masih lari. Nah, iya masih lari gitu. Jadi mengenal kalau iya tidak mengenal waktu, kalau ya itulah yang enaknya ya. Jadi kita tuh nggak kan kalau di Jakarta, wah sebelum jam 7 nih kita harus lari karena kan sinar mataharinya memang udah panas banget, udah kuat banget. Polusi. Nah, dan polusi juga gitu. Kalau di sini tuh anytime. Nah, Jadi itu yang ternyata cocok buat orang-orang yang suka tadi olahraga. Terus yang kedua outdoor activity. Betul. Semuanya kan jalan-jalan kan. Maksudnya Betul. pakai jalan kaki, bener-bener jalan. Jalan Ini kaki kaki. dipergunakan sekali. betul. Ya. Dan memang di sini minimal 10.000 langkah tuh gampang tercapai. Gampang banget. Gampang banget. Kalau di sana terus terang kan trotoar mungkin kurang baik, terus udaranya pun kadang-kadang panas banget. Kalau udah panas tuh plus polusi, aduh, kita agak-agak susah ya untuk mencapai 10.000 langkah. Kalau di sini tuh udah nggak dihitung-hitung lagi, udah kemana tuh, udah lebih gitu. Oke, karena emang senengnya jalan dan olahraga lari. Ya, olahraga Jadi cocok. lari. Cocok untuk olahraga outdoor tuh oke banget sih. Kapan anytime gitu kalau saya lihat sih. Kalau untuk anak gimana sih? Maksudnya kan anak ini biasa kerja di Jakarta, udah pasti terus anaknya kayaknya begaul banget segala macam. Nyampe sini kira-kira ada kangen sama Jakarta temen-temennya atau malah dia happy ternyata nyampe New Zealand?
kayaknya kalau anak-anak lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri ya. Jadi kalau dia di sini karena dia sudah menginginkannya, jadi kayak Cita-cita ya. dia udah cita-citanya, jadi kayak yang ya udah saya terima gitu, walaupun mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ya kayaknya terlihat dia enjoy dengan teman-teman baru dan aktivitasnya yang baru gitu. Dan saya tuh yang notice saya lihat di sini ya, anak-anaknya umur-umur maksudnya yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu dibawa ke taman, lari-lari gitu, bebas. Terus makanannya bawa dari rumah, piknik itu tuh kayak yang amazing buat kita dari yang Jakarta gitu, fresh. Karena anak-anaknya bisa berlari ke sana kemari, terus makanannya tidak usah jajan gitu. Satu penghematan ya, dan sehat. Disediain itu tante apa? Barbecue. Barbecue. Dan yang satu lagi dong, walaupun tidak disediakan tempat sampah, itu bersih. Waktu di Amburi itu ya, tidak ada tempat sampah disediakan, tapi tidak ada sampah setitik pun. Gitu saya yang salut banget. Karena tingkat kesadarannya udah tinggi. Iya. Karena mereka dididiknya dari kecil, dari usia anak misalkan dimasukin usia 3 tahun, makanya di sini tuh kayak masuk SD itu bukan ditanya bisa baca atau bisa menulis, tapi yang mereka tanya itu dia bisa antri, dia tahu cara buang sampah. Jadi memang maksudnya kita tuh udah didoktrin ini dari sekecil itu. Maka mereka kemana-mana si gurunya udah ngasih tahu, orang tuanya udah remind gitu. Kalau misalkan ada tempat sampah, masukin ke tas. Jadi kita pun jadi terbiasa kalau gitu ya. masukin apa ya masukin ke tas. Nanti di rumah baru buang ke tempat sampah. Dan pemilihan sampah pun kita udah tahu sampah ini harus kemana. Ada tempat sampah tuh udah dipilah. Bahkan kita tuh sebagai ibu rumah tangga, oh ternyata ada 4 tempat sampah nih, jadi itu beda-beda. Nah itu jadi mungkin itu sih kayaknya dari sejak kecil itu yang paling penting, ternyata pendidikan seperti itu tuh ternyata aku juga jadi buka mata, oh itu penting ya untuk ngingetin anak, karena akhirnya menjaga bumi. Betul. Iya, akhirnya menjaga bumi itu sih bener ya, jadinya bersih. Iya, bersih itu luar biasa. Tidak, karena sudah ditulis ya di situ, tidak menyediakan tempat sampah, mohon dibawa gitu. Dan benar dibawa, tidak ada sampah satu yang kecil-kecil pun nggak ada gitu. Itu kan luar biasa ya. Dan ya saya senangnya anak-anak bisa berlarian dan piknik membawa bekal dari rumah. Oh itu penting. Itu Ibu penting. soalnya ya dari sisi kita karena satu tentu makannya lebih bersih dan lebih sehat ya. Yang kedua mungkin kita lebih mengirit kos gitu ya, biaya ya. Jadinya ya lebih apa ya? Ya happy karena aja di gitu ya. sini aku juga ingetnya waktu zaman SMP SMA kan ada kantin ya kalau sekolah. Nah di sekolahnya tipe New Zealand itu nggak ada kantin. Jadi hanya hitungan jari yang sekolahnya punya kantin. Maka kita itu kalau ke sekolah sudah menyiapkan dari mulai brand food. Brand food itu pagi-pagi harus buah, raw food kayak gitu. Itu sekitar 10 menit. Habis itu nanti dia ada morning tea. Habis morning tea ada lunch time. Dan itu udah disiapkan dari rumah. Jadi makanya mereka tidak jajan karena juga nggak ada kantin segala macam. Aku waktu datang ke sini, oh iya ya nggak ada kantin. Jadi kita ribet urusan makan. Malah lucunya adalah kalau zaman kita kan di Indonesia dulu tas tuh berat karena buku. Kalau di sini tas tuh berat karena bawa botol minum sama makan gitu. Nah itu. Dan satu lagi ya, anak-anak udah dibiasakan dari kecil makan sayur dan buah. Iya. Nah di Indonesia ya saya mungkin ya sekarang udah banyak yang membiasakan untuk makan dan buah. Tapi saya ngeliat tuh anak-anak di sini tuh bekalnya dimasukkan buah dan sayuran ya gitu Itu ya. wajib. Jadi si gurunya gitu tuh ya. gurunya tuh ngecek dan nggak boleh ada sweet. Karena sweet itu kan memicu aktif anak ya. Jadi ke sekolah itu nggak boleh bawa coklat kayak gitu, nggak boleh bawa permen. Jadi mereka bener-bener harus membawa makanan sehat. Jadi itu kayak udah biasa. Mereka tuh, aku tuh nggak notice ya di sini tuh kayak raw food, wortel yang, Nah, iya kan? kan? Mereka tinggal keruk makan aja wortel. Nah itu akhirnya anakku juga kayak gitu. Jadi malah ke nasi itu kurang, Nah, itu, yang kadang-kadang amazing buat kita kan ya.
Ibu-ibu sih soalnya. Iya, ya namanya juga otak emak ya, Iya, lihat otak makanan itu, walaupun anak-anak saya juga udah besar-besar, tapi saya melihat ih kok bayi itu, kok anak itu, balita itu kok kayak makan sayur tuh kayak makanan cemilan biasa yang dia menikmati gitu, tidak dipaksa atau ada ini dengan cara ini supaya anak makan sayuran, makan ini supaya kita bisa memasukkan buah gitu. Dia itu kayak makannya enjoy gitu Jadi loh. merhatiin itu ya. Iya. Lucu juga. Iya, Karena apa namanya? Ya saya senang aja merhatiin anak-anak kok enjoy gitu dia makan buah-buahan, karena dulu waktu saya anak-anak masih kecil ya kita ibu-ibu kan selalu berpikir bagaimana supaya anak-anak itu suka makan sayuran dan buah gitu. Sedangkan anak itu tuh kayak yang kruk 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 gitu, kayak makan cemilan biasa. Iya. Itu yang yang amazing juga ya. Lucu ya ternyata point of view emak-emak nih kita ngobrolin tentang kehidupan di New Zealand. Iya sih bener banget, dan anak-anak tuh kayak dibikin bebas karena ruang geraknya tuh luas banget gitu. Betul. Kayak di sini di mana-mana playground, di mana-mana pantai, di mana-mana kayak gitu ya. Kayaknya New Zealand, tipikal New Zealand. Karena penduduknya juga sedikit. Sebetulnya cuma 5,5 juta satu negara. Nggak bisa dibandingin sama Indonesia kan. Indonesia udah ratusan juta ya. Indonesia tuh ya. Udah 200-300 kali ya. Tuh sekarang. iya semakin banyak. Tapi saat ini yang saya tahu karena banyak yang DM ke Instagram segala macam, itu makin banyak orang Indonesia di sini. Jadi alhamdulillah makin banyak saudara-saudara yang datang ke sini, dan kita pun orang Indonesianya komunitasnya besar di sini gitu. Dan seru deh nanti apalagi kalau 17 Agustus numplek seru gitu. ya. Iya di Auckland, dan Auckland itu memang paling banyak kan populasinya, dan termasuk orang Indonesia juga banyak di sini. Nanti harusnya ikut nih nanti Ramadan. Balik lagi aja. Pulang rencana kapan? Hari Sabtu besok. Insya Allah. Karena kan mau Ramadan ya, kita siap-siap dong. Ya, masa jalan-jalan terus katanya. Tapi nggak apa, nanti kan bakalan visit lagi karena anaknya masih di sini. Dan tenang aja, insya Allah Vira akan aman karena sudah ada kita di sini. Tenang dan nggak jauh, dan tidak jauh maksudnya dari City ke Blok Cosby kan tadi naik bis juga nggak jauh. 45 menit ya. Tuh Sekitar Dan di bisnya ngerasa gimana? Nah ini nih transportasi umum menurut 40 menit mah sebentar kan. 45 menit itu tadi yang lihat di Google Map ya, tapi pada realitanya itu lebih cepat karena kan tidak semua berhenti di setiap halte ya. Kalau misalnya tidak ada yang menyetop atau tidak ada yang memberi sign tangan, si bisnya langsung nggak berhenti gitu. Jadi kadang lebih cepat gitu. Mungkin tadi sekitar 40 menit karena melewatkan beberapa halte gitu. tadi sempat notice nggak berapa sih bayarnya si kartu? $4 ya? $4. $4. Nah kalau kita student biasanya ada diskon kalau untuk student. Kalau Iya. Vira nanti Iya memang iya. Vira lebih Murah kan? murah ya. Saya aja ya, aduh kok cepet habisnya ya. Iya $4 sekali bolak-balik. Kalau di tempat kita berarti $8. Karena Iya. dulu kita sempat dapat diskon lama tuh berapa bulan, diskonnya sampai 50%. Tapi kalau untuk student sih oke lah, masih ada Iya. diskon. Di sini ya lebih murah ya. Hanya kemarin kereta apinya baru jalan lagi ya, jadi kita baru mencoba kereta apinya gitu, sepi gitu, nggak ada orang. Itu yang bikin saya kaget juga karena dulu Yanti tuh kerja Bogor Jakarta, naiknya kereta, jadi kereta tuh adalah bagian hidup gitu. Ternyata pas nyampe sini naik kereta kayak nagih karena kayaknya aduh menikmati, terus pas lewat keretanya tuh kan pantai, Iya, view-nya iya, gitu iya. kan, view-nya pantai segala macam. Terus hektik sih pasti ada, rame itu di jam-jam pada saat sama aja kayak di Iya, Indo, jam mau sekolah, jam mau kerja. Kerja ya. Hanya ya memang tidak bisa disamakan karena populasi di Indonesia Beda, juga beda. beda ya. Hanya ya kita menikmati apa yang ada di negara ini. Jadi kita ya menikmati kesepian ini. Betul. Di kereta sepi, Betul. di jalanan sepi, jam 2 sudah tutup. Sering ketemu muslimah nggak? Maksudnya berhijab? di Oh sini iya gampang nggak? iya. Nah satu lagi di sini banyak yang berhijab, walaupun bukan Indonesia tapi lebih banyak saya bertemu yang berhijab, dan kalau ketemu tuh ngangguk gitu loh. Iya. Dan orang lokal sini juga ramah kan, suka Iya, notice nggak mereka, walaupun nggak kenal kadang suka mengucapkan selamat pagi, good Iya. ya, kayak gitu-gitu lah. Iya. Saya ketemu beberapa ya memang menyapa gitu, kalau saling Papasan. berpapasan. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin kepikiran mau berlibur ke New Zealand? Ada nggak atau tips? Oh kemarin katanya sempet itu kan bagasinya
Oh, anak Nah, ini, saya. anaknya bagasinya sempit. Iya. Nah, ini nih jadi tips juga buat teman-teman mungkin. Karena Nggak itu ada- pengalaman aku juga. Oh iya, karena waktu itu dari awalnya perginya memang udah telat. Kita pakai kantas, ini boleh nyebut? Boleh, nggak? Pakai kantas, terus abis itu perginya telat, ya. Terus nyampe di Sydney pun udah mepet waktunya, jadi mungkin tidak si koper itu tidak terbawa ke New Zealand, ke Auckland. Tertinggallah di Sydney. Setelah 3 hari itu baru kopernya baru ada diantar ke hotel kita. Ya, tapi sekarang memang lagi mengurus kompensasi karena kan lumayan juga kita jadi beli Barang. baju dan lain sebagainya ya, karena kita tidak ada terutama untuk pakaian dalam Iya. gitu Agak ya, sulit. sedang di ini. Oh, jadi waktu pas nyampe di bandara Auckland terus sadar si suitcase-nya nggak ada, si kopernya nggak ada, yang dilakukan apa? Datang ke resepsionis ngasih alamat untuk tinggal. Iya, ke apa ada bagian delay baggage ya. Lapor ke situ bahwa bagasi saya tidak ditemukan. Kemudian ada isi form, terus ya udah kita ke hotel, anak saya ke hotel karena waktu itu kan saya nggak ngejemput karena dia pakai shuttle. Shuttle. Ya, pakai yang shuttle, Shuttle bus. super Super shuttle. Ya, pakai super shuttle. Ya udah kita pulang, terus kita beli untuk pakaian dalam dan baju untuk 2 hari. Nah itu kos juga lumayan. Iya. Mudah-mudahan dapat kompensasi sih karena Iya. maksudnya ya masuk akal kan, koper itu nggak ada terus kita harus beli barang-barang. Iya. Pakaian dalam sih utamanya sih gitu. Tapi otomatis datang di hari ketiga berarti ya. Hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga dan diantar ke hotel. Waktu itu sempet nggak sih ngasih foto ini koper saya kayak Oh, gitu nggak? iya. kan? Iya, kasih, Jadi iya. sarannya mungkin baiknya teman-teman kalau mau kemanapun itu ya difoto si koper Betul. kita karena kita nggak pernah tahu kan. Betul. Lebih baik sebelum pergi kita foto koper kita, jadi kita tahu misalnya ada kejadian yang seperti ini, kita bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap, bentuk kopernya seperti apa, warnanya seperti apa gitu, jadi lebih memudahkan pencarian. Iya, benar banget. Tapi insya Allah sih maksudnya harusnya kompensasinya dapat sih menurut aku ya, feeling aku karena dulu juga kejadiannya kayak gitu. Yang pasti sih koper kita nggak diobrak-abrik berarti kan? Enggak, alhamdulillah sih enggak. Udah dicek ya? Maksudnya utuh. Hanya ya itu 3 hari aja lumayan Iya, gitu. betul. Waktu kesini bawa makanan Indonesia nggak? Bawa yang bumbu-bumbu yang kayak bambu. Oh, seperti berarti aman ya, dideklar? Aman. Dideklar dulu, tapi setelah kata bagian yang imigrasinya, oh itu nggak perlu, ya udah kita aman. Oke. Jadi ya pokoknya nggak perlu khawatir, prosedurnya ngikutin aja. Karena Iya. waktu itu juga aku kayak gitu, akhirnya ya datang juga. Mudah-mudahan dapat kompensasinya lumayan soalnya Oh, kan iya, bisa ganti lumayan. untuk kos karena lumayan juga hidup di sini mahal. Nah, Betul. teman-teman ada lagi mau sampaikan nggak ke teman-teman? Nggak. Teman-teman kayaknya nggak ada ya. Oh iya, tips berlibur di Auckland atau di sekitar New Zealand lah. Pokoknya kita harus perkuat kaki Iya. karena kemana-mana itu kita banyaknya trekking, jalan kaki. Karena untuk menikmati alam kayaknya harus ada usaha. Tapi worth it ya? Iya, tapi worth it. Itunya bagus banget alamnya, dan yang satu sih bersih lah. Bersih tetap ya. Udaranya bersih, jadi ya benar kata Teh Yanti, investasi paru-paru. Paru-paru. Karena kan suka mikirnya gini, iya emang hidup di sini tuh mahal, pasti ada plus minus. Hidup tuh mahal, tapi kita supaya bersyukur nggak banyak komplain ya kan kita juga di sini alhamdulillah gitu, so far juga nggak sakit gitu istilahnya yang gimana ya. Kalau batuk flu ya udah, di sini tuh obatnya cuma Panadol. Kalaupun kita ke GP, ke dokter umum, mereka cuma ngasih Panadol. Jadi kadang kita kayak ngerasa ngapain lah ke dokter juga dikasih itu, akhirnya sembuh dengan sendirinya. Iya, gitu. Jadi itu ya tipsnya harus banyak jalan. Banyak sama jalan. sepatu, bawa sepatu. Ya sepatu tuh udah pastilah Keds lah. Udah paling bener. Udah paling bener. Kalau sepatu fancy, aduh, buat di Jakarta aja. Jakarta aja. Buat Oke, ke Jakarta yang kafe-kafe. Oh ini jadi ingat kafe ini, katanya sempat kaget juga bahwa kopi di sini Oh, iya. ternyata versi yang tukang ngopi. Tukang ngopi di Indonesia nyampe ke sini ternyata di sini menurut saya yang seneng kopi yang Iya. rada strong Nah, itu. itu terlalu light buat saya. Jadi saya ini harus extra shot.
Sampai 3 shot. Iya, kadang kan kemarin itu boleh tambah lagi enggak karena masih terlalu light gitu. Ya ampun, ini berarti jago ngopinya. Enggak juga, tapi beneran kata teman-teman yang ini teman yang di sebelah ini juga memang merasa lebih light ya. Tapi mungkin tipe ngopi orang di sini juga beda ya. Di sini mungkin nggak terlalu ingin yang strong, ingin yang ya cuma ingin rasa kopi atau saya juga kurang paham ya. Jadi kalau saya sih perlu extra shot gitu. Dan itu harus bilang ya pada saat Harus bilang pasti karena saya misalnya pertama kali datang saya cari kopi pertama kan kita nggak tahu, kita pesan aja seperti biasa cappuccino gitu loh, ini kok rasa susunya lebih kentara daripada kopinya ya. Terus next selanjutnya saya mungkin minta extra shot, kadang-kadang sudah sesuai dengan apa yang saya mau, tapi kadang-kadang aduh ini masih terlalu light gitu. Saya juga bukan penggemar kopi yang strong banget, tapi ini memang termasuk light aja gitu. Jadi ya mungkin tipe orang di sini ngopinya senangnya yang light dan senang yang rasa susunya. It's okay aja, itu selera itu ya. aku banget karena aku cocok. Aku kenapa yang pakai susu? Ya, aku senang banget. Minum dulu teh botolnya. Terima kasih banyak untuk ulasan hari ini, untuk ngobrol sharing buat teman-teman yang mau visit ke sini, jalan-jalan ke New Zealand. Tadi udah di spill juga tipsnya. Pokoknya nggak usah khawatir soal anaknya, tenang aja. Sudah ada tetangga orang Sunda, orang Indonesia di sini. Nanti di Indonesia nikmatin puasa Lebaran, anaknya nanti boleh main ke rumah, nggak jauh kan, tadi cuma 40 menit. Nanti teman-teman sampai ketemu bakalan kita juga datangkan narasumbernya. Anaknya boleh dipinjam ya untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya gimana sih sekolah di sini, karena menarik sekolahnya ICI kan, ada hubungannya dengan aku nanti di guru gitu. Saksikan terus kegiatan kita menjadi ibu rantau di New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.